Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 23 Oktober 2021. Untuk video kali ini saya cuba membuat satu analisis mengenai gold khususnya untuk market minggu depan 25 Oktober dan hari-hari ke depan selanjutnya. Seperti biasa saya akan memulakan analisis dari sudut yang lain terlebih dahulu. Okay. Bukan saya tidak mengutamakan Ichimoku. Saya mau agar ada kesinambungan dengan cara kita menganalisis dari sudut yang lain. Apa yang saya maksudkan di sini adalah saya menggunakan trend line macam itu yang saya maksudkan. Ini saya sudah beberapa kali membuat uh, lukisan-lukisan seperti begini dan saya menggunakan ini M1 ya. Moving average 1 saja. Sama seperti actually itu adalah candle. Cuma saja saya akan tukar menjadi line chart. So saya nampak di situ kawasan ni adalah saya anggap critical zone. Sudah beberapa kali tidak berjaya lolos dibolosi oleh price. Malah semalam hari Jumaat dan price membuat satu terjahan ke atas dan and close di bawah. Okay, so bermakna masih lagi bermakna price belum berjaya untuk memecah tembok critical zone ni. Okay, di samping itu juga saya mengambil kira kalau saya hanya berpandukan kepada Fibonacci, saya juga tidak lari daripada penggunaan Fibo sebagai seolah seperti Fibo itu sebagai satu indikator yang wajib jugalah macam tu. Walaupun di Ichimoku sebetulnya ada, namun saya tidak juga memperkecilkan kebolehan Fibo. Itu yang saya nampak. Okay, so price sudah yang saya sebut tadi itu adalah critical zone. Critical zone tu bersamaan dengan 6 Fibo 618 golden number. Sudah beberapa kali juga tidak berjaya di tested. Okay, so bermakna adakah price akan membuat rejection yang sama seperti sebelumnya? Okay, rejection ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay, so itu dia. Dari sudut yang lain, dari HPO saya juga melihat kalau saya menggunakan Fibo dan price sudah mencacah kepada ini adalah salah satu Fibo number yang saya juga anggap kegemaran saya lah juga this number 78.6. Okay, selain 618 dan 786 is part of the Fibo number yang saya juga ambil kira. So kalau saya merujuk kepada Fibo saja, Ichimoku, okay. So saya akan melihat begini, okay, biar agak nampak, okay. So price ni, okay, this going to be ini yang kawasan critical zone yang saya maksudkan, okay. This area is a critical zone area. Okay, so macam tu. Ini yang saya maksudkan. Okay, critical zone. Then dalam masa yang sama, di skala weekly, then di kawasan tu juga adanya ini yang saya maksudkan juga. Ini dia. Okay, yang lain yang mendatar. Saya buat satu marking. Okay, saya buat satu marking horizontal yang agak bold sikit. Agak membezakan. So kalau diperhatikan, okay,
kalau diperhatikan, ini yang saya maksudkan. Sudah beberapa kali price membuat rejection di this area. Okay, rejection, rejection, okay, dan juga rejection, okay, satu. So another word, label ni adalah is a good resistant area, okay. So it's a good resistant area. So adakah price akan drop macam tu? So saya lebih terpulang kepada masing-masing, namun saya lebih menantikan price naik ke zone ini dan saya akan memulakan sell. Okay, so kalau saya mengambil pun stop loss pun di atas ni. So I'm expecting the gold will be sell untuk minggu depan. Okay, namun price akan pastinya akan membuat correction naik terlebih dahulu, dan di sini mungkin not until ada satu signal untuk sell, dan saya akan memulakan sell. So basically this is my selling zone area. Okay, kawasan di mana saya akan memulakan entry saya untuk sell. So sebagai rumusannya, ini yang saya masukkan tadi itu, okay, sebagai keseluruhan yang saya bincangkan tadi, gold, saya akan menantikan price masuk ke kawasan critical zone, dan di sini nanti saya akan memulakan sell. Okay. Kenapa saya memulakan sell di sini? Because of yang tadi saya perbahaskan tadi, okay, di critical zone, dan adakah price, okay, dan di sini juga because of Fibo. Itu yang antara sebab mengapa saya memilih untuk sell. Dan ada yang bertanyakan, kalau saya di sini untuk sell, mengapa saya tidak mengambil peluang untuk buy terlebih dahulu? Okay, buy dahulu sampai ke sini baru memulakan sell. Saya tidak, entah mengapa, itu bukan cara saya. Okay, trading. Katakan salah tak salah, itu masing-masing punya trading style. Ada yang ambil peluang untuk buy, itu juga tidak salah. Okay. Namun cara saya lebih cara saya di sini saya lebih selesa menantikan kawasan critical zone based on apa yang history, sejarah yang dulu-dulu pernah berlaku. Makanya di sini saya akan menantikan sell. Dengan cara saya begitu, saya lebih berkeyakinan untuk melakukan entry. Okay. So sebagai rumusan, conclusionnya, kesimpulannya, so by next week saya akan mencari peluang sell sahaja. Buy saya tidak berminat. Okay. Terpulang kepada masing-masing, ada yang nak buy itu terpulang. Okay, yang pasti saya akan memulakan sell di kawasan yang kritikal. Okay, ini ada plus minus, telah semestinya tepat sangat. Okay, kalau nak cari stop loss pun atas-atas ni lah. Okay, so itu gold. Sedikit mengenai AUD US USD. Seperti yang saya dalam video, gold juga ada yang saya bincangkan, cuma price terus naik, dan di situ saya ada sell juga, tak banyak, because saya terlalu banyak memfokuskan kepada PAU. Okay. Apa yang berlaku, AU alhamdulillah dapatlah sikit. Okay, dapatlah sikit entry kita AU. Saya terlalu fokus kepada AU, makanya saya tidak memberi tumpuan khusus kepada gold. Okay, sebetulnya gold bukanlah, is not my favorite pay. Okay, cuma saja banyak daripada video-video ni lebih kepada gold, kena disebabkan beberapa kawan-kawan yang request, dan banyak budak-budak Tai Chi juga yang berminat tentang gold. So, but gold is not my favorite. Tetapi itu terpulang pada masing-masing dan selera masing-masing.
Okay, so AU memang saya fokus AU, dan ini saya masih hold beberapa entry lagi. Okay, dan selebihnya saya sudah close. So by next week, apakah AU akan meneruskan perjalanan untuk drop? Secara secara teknikalnya I'm expecting price akan meneruskan terjunan sehingga label yang saya marking. So mana yang saya marking ni? Actually saya berpendapat di kawasan ini. Okay, saya sebetulnya target label ni. Okay, saya nampak di situ. Ini saya anggap chaotic candle. Okay, this my chaotic candle. Namun saya mengambil conservative label this area. So dari mana puncanya ini? Saya semudahnya begini. Saya menggunakan Pibo seperti yang saya katakan tadi. Saya tidak juga melupakan Pibo sebagai tambahan. So saya ambil high low dia, dan saya ambil 150. Okay, ini adalah 1618. Okay, so saya TP dekat sini saja. Okay, lepas tu saya wait and see lah. Kena tunggu dan lihat keputusan where is the next movement of the price. Dan situ nanti baru saya akan membuat keputusan sama ada saya ingin meneruskan sell lebih jauh atau tidak. Tapi yang penting saya hanya sell sehingga label ni dulu. Okay, so itu saja untuk yang dapat saya kongsikan. 2P Gold dan AU. AU saya juga akan menanti. I'm expecting the price will continue drop. Namun saya target dekat label ni saja. Okay, and then gold seperti yang saya sebut tadi, I'm expecting to sell by next week. Cuma saja price kena masuk dalam kotak ni dan baru saya akan memulakan sell. Dan TP saya open TP saja dulu. Okay, so itu saja yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah mungkin besok kalau ada kelapangan dan masa, saya akan membuat pay yang lain pula, seperti GJ mungkin EJ macam itulah. So buat kali ini saya gold dan AU terlebih dahulu. Apa-apa pun mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tu ada manfaatnya. Apa yang saya selalu tekankan, saya bukan memberi signal tetapi lebih kepada edukasi, tunjuk cara agar dapat memberikan sedikit kepahaman kepada kawan-kawan di luar sana, especially dalam penggunaan Ichimoku. Sesungguhnya kalau kawan-kawan betul-betul berjiwai Ichimoku, ia ada synchronize dengan teknik-teknik yang lain, ikut kepahaman masing-masing. Makanya tadi sebelum saya selalu membuat satu analisis, saya menggunakan chart, naked chart dulu, dan menggunakan trend line, bearish flag, bullish flag macam tu, dan Fibo, dan pattern, head and shoulder macam tu lah. So saya tidak juga bergantung terlalu fanatik sangat dengan dalam penggunaan Ichimoku. Of course kita dalam membuat analisis sebaik mungkin, saya akan menggunakan apa saja yang kemahiran dan kepandaian saya dalam membuat satu analisis agar analisis lebih baik walaupun tidak sempurna sepenuhnya, agar akhirnya kita mendapat ada winning trade. Itu yang saya harapkan. So itu saja. Sekali lagi jangan ikut 100% apa yang saya perkatakan. Sila filter lagi dengan menggunakan teknik dan sistem yang korang ada. Dan sekali lagi trust yourself, trust your own analysis, and always be yourself. Jadilah diri anda sendiri dan janganlah kita terlalu mengikut-ngikut cara dan rentak orang. I believe we have our own specialties. Okay, kita ada
kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Namun kita harus keep on belajar dan belajar dan belajar dan memperbaiki diri. Okay, saya sendiri tidak pernah mengatakan saya master hebat apa semua, tetapi masih saya dalam proses pembelajaran memperbaiki kemahiran diri. So akhir kalam, apa-apa pun mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan, kepahaman dan kejayaan dalam kehidupan ini, especially dalam trading, dan akhirnya mencapai financial freedom. Okay, so akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.